terhormat Ketua Tikor ya dari Dangyang Pangeran Sugi, juga yang terhormat dari Dangyang Ngajumantara ya Bapak Wari Anwari serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah atas satu kepastian rekan-rekan sekalian, kita bisa kembali mengikuti sebuah ajang ya, sebuah event dalam keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Tiada lain dan tiada bukan, event ini adalah untuk mencetak kita menjadi orang-orang yang bernilai, berharga dan bermartabat rekan-rekan sekalian. Dan alhamdulillah kita sekarang dua kekuatan besar nih di Balad Aang, yaitu Dangyang Ngajumantara bersatu dengan Dangyang Pangeran Sugi. Walah, luar biasa ya, tepuk tangan buat kita sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, tidak berlama-lama karena kita harus bisa masuk ya ke dalam sebuah materi, di mana materi kemarin kita sama-sama mempelajari tentang metabolisme ya. Apa metabolisme teteh? Hilap Oke ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa kita bisa bergerak ya? Kenapa kita bisa berdiri, kenapa kita bisa duduk, kenapa kita bisa tidur dan kita bangun lagi, itu semua karena adanya energi ya, atau tenaga, atau kekuatan, yang itu semua atas hasil dari yang namanya metabolisme ya. Jadi metabolisme ini kita review lagi rekan-rekan sekalian. Metabolisme itu adalah rangkaian aktivitas kimia dalam tubuh manusia yang tujuannya itu adalah untuk membentuk dan memecah ya, membentuk dari makanan yang kita makan ya menjadi zat-zat atau nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian gitu kan, kemudian nutrisi tadi dijadikan sebagai energi atau tenaga, dan sebagian lagi itu disimpan dalam bentuk cadangan makanan ya, disimpan di otot, kemudian disimpan juga di liver. Pada saat kita membutuhkan, pada saat aktivitas kita berlebih, pada saat kita sakit, maka cadangan makanan tadi kembali dipecah ya, kembali dipecah untuk menjadi energi. Nah, itu yang namanya metabolisme. Jadi kita sekarang itu ternyata melalui sebuah rangkaian aktivitas yang sangat-sangat modern ya rekan-rekan sekalian. Oke, kita jargon dulu nih ya, kita jargon dulu ya. Jadi kalau tadi kata Aucok itu, apakah ada impian di hatimu? Jawabannya ada. Nah, sekarang yang kedua saya akan rubah ya. Apa solusinya? Ya, yaitu coaching. Oke. Kemudian yang ketiganya, apa yang harus kita lakukan? Sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, kita cek sound. Apakah ada impian di hatimu? Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Oke, luar biasa ya. Oke, kita masuk ke materi coaching. Nih, naon sih coaching teh? Koordinasi bareng cicing. Koordinasi bareng cicing, betul. Setuju. Malaikatan ngomong. Betul. Koordinasi bari cicing, teu kudu capek-capek. Jadi tugas urang mah coaching itu apa sih? Bertanya. Nya, bener koordinasi bari cicingnya. Teu kudu neangan ka ditu ka dieu nya. Teu kudu neangan ieu cenah hayang materi hipno kudu ka mana? Aduh hayang ngajual pace hargana 500.000 kudu ka saha? Teu kudu ya. Cukup dengan koordinasi saja ya. Jadi coaching itu adalah proses rangkaian bertanya, lakukan, bertanya, lakukan, bertanya, lakukan. Maka apapun impian kita itu pasti terwujud dengan catatan terus bertanya. Ya. Terus bertanya. Jadi bagaikan tadi metabolisme ya, dibentuk, diedarkan, dibentuk lagi, diedarkan lagi, dibentuk lagi, diedarkan lagi. Makanya rekan-rekan sekalian, tiap kali kita koordinasi, tugas kita itu adalah menyediakan rongga. Ya, menyediakan ruang dan waktu untuk bisa menerima ilmu. Ya, jadi sebelum kita kemana-mana nih, waktu kita mau koordinasi supaya ilmunya masuk, supaya ada nilai dimensinya, siapkan dulu ruang dan waktunya.
Karena berbicara dimensi itu adalah berbicara energi yang mengisi ruang dan waktu, ya. Jadi begitu rekan-rekan sekalian mau bertemu dengan guru, begitu rekan-rekan sekalian mau koordinasi, sediakan dulu ruangnya. Saya mau koordinasi demi impian saya, berarti itu adalah sudah memberikan ruang. Kemudian berikan juga waktu, ya. Kadang-kadang ruang diberikan tapi waktu tidak diberi. Niat nama ti dieu teh ka dieu teh rek koordinasi, rek menang ilmu, tapi waktuna teu dibikeun. Kumaha carana waktuna teu dibikeun teh contona bari koordinasi bari ngaweaan pasien. Pas ditanya poho, bari koordinasi nempoan status batur. Berarti waktunya tidak diberikan, ya. Karena sebaik-baiknya koordinasi layaknya sebuah botol, ya rekan-rekan sekalian. Kita ibaratkan ini adalah tubuh kita, ya. Kita ibaratkan ini adalah tubuh kita. Ini terisi setengahnya, berarti sudah memberikan ruang. Untuk apa? Supaya ada air atau larutan lain yang bisa masuk ke sini. Tapi begitu waktunya tidak diberikan, nih ditutup waktu natehnya. Moal asup, ya. Tidak akan masuk. Atau juga bisa sebaliknya seperti ini dibuka, waktunya diberikan, tapi ruangnya tidak dikasih, teu diniatan. Datang ka dieu teh dalam kondisi ini penuh dengan masalah, penuh dengan problematika gitu kan, datang ke koordinasi tapi kondisinya penuh, tidak siap untuk menerima, akhirnya ngabango, ya. Berarti energi itu tidak akan masuk, ya. Makanya rekan-rekan sekalian, kita sedikit, ya, kita minta nih, saya minta kosongkan dulu sedikit ruang kita, ya. Masalahnya kita simpan dulu sebentar saja, ya, sampai dengan koordinasi ini selesai. Dan waktunya saya minta juga, ya. Waktunya saya minta juga sebentar saja, tidak akan sampai 24 jam, hanya untuk tetap berada di sini dengan fokus ke depan. Supaya kita memiliki nilai dimensi, ya. Seperti itu. Setuju? Oke. Sekarang kita akan belajar sharing, ya rekan-rekan sekalian, tentang asam urat, ya. Atau juga disebut juga hiperurik asid, ya. Hiperurik asid. Jadi asam urat, ya. Orang diajar, kita akan berkenalan dengan namanya asam urat. Mungkin dulu kita sudah kenal dengan asam urat, tapi nyaho ngaran teh nyaho bentuk, ya. Nyaho ngaran, oh iya asam urat cenah ieu teh, tapi teu nyaho bentukna kawas kumaha, ya. Kita akan belajar rekan-rekan sekalian. Pokoknya mah asam urat teh cenah ieu teh gitu kan. Kita akan urai, ya, supaya tadi rekan-rekan memiliki nilai, harga dan martabat, ya. Oke, jadi yang akan kita belajar nih rekan-rekan sekalian, kita akan sharing tentang apa itu asam urat, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana asam urat itu terjadi, atau bahasa gayanya itu adalah patofisiologi, ya. Jadi fisiologi itu adalah fungsi tubuh, pato itu adalah gangguan. Jadi gangguan fungsi tubuh terkait dengan asam urat ini. Kemudian tanda dan gejala dari asam urat, cara penanganannya, serta tentunya di kita itu selalu ada pasti alam dan pasti budaya, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, metode pengajaran di Gusmus ini ada 4, ya. 1, knowledge, pengetahuan. Bagaimana para peserta, para anggota JM memiliki pengetahuan terhadap ilmu penyakit. Yang kedua itulah keterampilan, skill. Bagaimana setiap anggota Gusmus ini memiliki keterampilan dalam penanganan penyakit. Yang ketiga itu apeksi atau skill, attitude, ya, sikap. Bagaimana kita, setiap anggota Gusmus Raksa Jasad memiliki sikap bagaimana penanganan yang baik pada PJL, ya. Jadi berbicara sikap, ya, berbicara sikap kadang-kadang kita nyahkan, ya. Nu penting mah mencetan we, tapi orang bari gudad-gaded mi. Da hese eta teh closingna teh, ya. Tapi dengan sikap yang ramah, marahmai, kemudian begitu orang itu mengeluh pada diri kita, ya, kita siapkan gestur yang baik, ya. Dengan perhatian kita, mimik wajah kita, tubuh kita, bahkan kata ilmu hipnoterapi bahwa kalau berbicara itu harus sejajar antara pusar dengan pusar. Supaya apa? Kita menunjukkan respect pada orang tersebut, ya.
Jadi anggota Gus Musraksa Jasad yang profesional nerapi pasien teh lain bari baluar balieur. Komo bari pas PJL wawancara ya, waktu interview PJL ngomong orang bari ngope HP, tidak lagi ya, karena itu berkaitan dengan sikap. Dan yang keempat rekan-rekan sekalian, dan ini tidak ada di pendidikan lain, yaitu motivasi. Ilmuna alus, keterampilan anak jago, sikapna luar biasa, tapi dia tidak mempunyai motivasi, ya, tidak mempunyai penggerak dalam dirinya, anger moal sukses. Tapi lamun digabungkan keempat itu rekan-rekan sekalian, pengetahuannya mumpuni, keterampilan atau skillnya good, sikapnya juga luar biasa, ditambah mempunyai keinginan untuk besar, pasti dia akan menjadi seorang pemenang rekan-rekan sekalian, ya. Nah, makanya dari itu tidak henti-hentinya Buya Aang selalu mengingatkan kita pada impian, ya. Karena impian sesungguhnya itulah satu-satunya bahan bakar yang bisa membuat kita bertahan, ya. Impian diri sendiri, ya, bukan impian orang lain, ya. Impian diri sendiri, saya ingin apa, saya mau apa, itu adalah impian diri sendiri. Sehingga orang itu siap melewati apapun demi impiannya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi ternyata si asam urat ini adalah hasil akhir dari metabolisme namanya protein. Hasil akhir, kan kemarin kita metabolisme karbohidrat udah, ya, kemarin menjadi kaitannya dengan diabetes. Nah, ini adalah metabolisme protein, ya, dimana protein ini bisa membentuk purin, ya, dan purin ini menghasilkan yang namanya asam urat. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, si purin ini ada dalam tubuh kita, juga bisa didapatkan dari, ya, makanan yang kita makan. Contohnya daging, ya, jeroan, sayur, kacang, buah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang sok salah nerapkeun karena kurangnya pengetahuan. Orang-orang yang asam urat tungtungna bingung aing kudu ngadahar naon. Ya, daging ulah cenah, hehejoan ulah, kacang-kacangan ulah, sangu wae da bosen, ya. Karena apa? Kurang pengetahuan, padahal tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Jadi sagala rupa teh dilarang, padahal sagala rupa teh jang dinikmati, ya rekan-rekan sekalian. Nah, si purin ini rekan-rekan sekalian, si purin ini dihasilkan dari proses peleburan sel, ya. Purin ini dihasilkan dari proses peleburan sel. Jadi begitu selnya itu melebur atau bermetabolisme, maka dia akan mengeluarkan purin, ya. Atau dalam kondisi-kondisi penyakit tertentu, ya, tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, purin ini dikeluarkan. Berarti kalau begitu, ya, si asam urat teh manfaat geuningan ka urang teh, nya. Asam urat ini manfaat, tapi kenapa menjadi sakit? Kita akan lanjutkan di selanjutnya. Oke, tak ieu babacana anak kawas ieu lah liurnya. Liur pokona mah tina protein jadi asam urat teh ka dieu nama kitu we lah ti ibu Satmah nya. Pan kudu jelas cenah ti mana cenah padadang dasar hukumna cenah. Kudu jelas aya nukleoprotein ka dieu jadi purin, aya asam urat weh kitunya. Jadi urang teh berarti dijelaskeun kieu teh kudu apal purwadaksina. Awal jeung akhir teh kudu apal karena bakal sasor, ya. Berarti awalnya itu adalah dari protein, ya, yang ada dalam inti sel menjadi nukleoprotein. Kemudian ada proses-proses kimiawi, jadilah purin dan pirimidin, yang purin ini menjadi asam urat. Nah, iya proses perjalanannya. Nah, secara alamiah, ya, secara alamiah berarti kalau alamiah sudah ada dalam tubuh kita, ya, bahwa asam urat ini merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh, ya. Jadi teu dahar oge, mi teu ngadahar hejo-hejoan ge asam urat pasti aya. Nya. Teu ngadahar kacang-kacangan ge asam urat mah pasti aya. Nah, ini yang akan kita coba sedikit demi sedikit rubah cara pandang tuturuti. Teu meunang hejo-hejoan, ceuk tatanggana teh kadenge ku ieu teu meunang hejo-hejoan cenah nu kitu mah. Da kadenge deui teu meunang hejo-hejoan cenah nu kitu. Tungtung nama sagala teu meunang, bingung. Nya, aing kudu dahar naon. Nya. Jadi lain kalah kacager Asep.
Kalau kata mah gering nyaho penyakit teh ya. Karena naon? Teu nyaho ilmuna ya. Nah, namun terkadang yang dihasilkannya terlalu banyak. Ya. Karena terlalu banyaklah asam urat ini sehingga ginjal ini tidak bisa mengeluarkan. Ya. Produksinya terlalu tinggi, ginjalnya bermasalah. Ya. Jadi kalau kita berbicara kausatif, kita benerin nih supaya bagaimana produksi asam uratnya baik-baik saja, bagaimana ginjalnya juga baik-baik saja, maka itu tidak akan menjadikan yang namanya penyakit asam urat. Ya. Jadi kalau seperti ini nih, sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Ya, leuwih teuing mah teu ngeunaheun. Dahar nih ngeunah gitu nya. Wareg teuing nepin ka kamerakaan da teu ngeunaheun. Jadi itu harus kumaha? Harus sedang-sedang saja. Ya. Ayeuna cenah aplikasi hayang loba duit cenah nya. Dah loba teuing mah tidak baik lagi ya. Makanya kunaon kudu ditabungkeun, makana kunaon kudu jis, kudu komitmen gitu kan, biar seimbang ya. Meh teu jadi asam urat nya, meh teu jadi asam urat. Nah, si asam urat ini kalau dia asam urat itu kan partikel yang kecil nih. Partikel asam urat bersatu dengan partikel asam urat itu bisa membentuk yang namanya kristal. Seperti pecahan kaca. Ya, kabayang aya kaca kawas kumahanya kaca anu peupeus ya, aya dina awak urang srek nyeri. Nah, seperti itulah asam urat ya. Ya, kita break dulu ya. Sedikit lagi ya. Jadi membentuk kristal ya. Jadi nyerinya itu khas seperti ada kaca di dalam, srek-srekan. Kemudian juga bisa menjadikan bengkak ya. Rasa sakit, radang, berarti ada kemerahan dan ada pembengkakan. Itu dalam kejadian yang diakibatkan oleh penumpukan asam urat ya. Kalau dalam kondisi sedikit, asam urat ini dikeluarkan melalui urin ya, dipicen melalui air kencing. Tapi karena banyak teuing numpuknya, membentuklah kristal-kristal seperti kaca yang jadi gelas dipepeuskeun ye, sok aya nu bubur dicakan ningan. Tah eta bayangkeun aya dina tung sendi urang. Kabayang pas kieu teh cekruk-cekruknya mantak aya sok asa grek-grekan. Ya, itu karena ada penumpukan kristal asam urat. Nah, normalnya dalam tubuh manusia ini nih, ini kita hafal nih. Normalnya kalau di atas 40 ya, Pak Didin. Ini kalau pria itu harus antara 2 sampai 8,5. Ya. Itu asam uratnya, nilai asam urat nanti. Kalau perempuan antara 2 sampai 8. Lebih tinggi dari ini berarti kondisi asam urat dalam darahnya itu sangat tinggi ya. Jadi normalnya seperti ini ya. Makanya diupayakan kita mempunyai ya alat pemeriksaan. Ada yang 3 macam nih. Ada gula, ada asam urat dan kolesterol. Nama omset. Nah, jadi asam urat ini ya, asam urat yang terjadi pada sendi ini disebut dengan proses peradangan. Sesungguhnya penyakit yang jadi peradangan pada sendi itu bukan hanya asam urat saja, banyak ya. Aya rematiknya, ada artritis. Nah, ini salah satunya itu adalah yang disebabkan oleh asam urat. Cirina seperti kumaha nya? Cirina aya bengkak ya. Cirinya ada bengkak, kemudian dia kemerahan, ya, dia kemerahan dan sakit. Nah, kristal asam urat itu seperti ya, kawas jarum lalemes, ya, narojosan. Dia akan mengenai nih di sendi-sendi kaki, ya, sendi-sendi kaki. Kalau misalkan dia dibiarkan, ada penumpukan asam urat, biasanya sok aya nu ngajenol warnana hideung. Jadi dengan anu ngajenol warnana hideung dina mata kaki teh lain akibat sok salat. Ya. Karena penumpukan asam urat sebenarnya mah eta teh sok aya ning di dieu teh nya ngajenol. Cenah eta teh saksi cenah salat, manya nu sok dilipatkeun belah dieu anu ngajenol belah dieu nya, padahal itu adalah penumpukan asam urat ya. Ya. Di telapak tangan ya, di panggul sok nyeri gitu kan, begitu dikikeun aduh cangkeuh ya.
kemudian di paha ya, di sendi paha, kemudian juga ini yang bahaya itu adalah begitu ada di tulang belakang. Ya. Nepikeun ka moyongkot. Lihat lagi, lamun dia bengkak, kemerahan, sakit banget dan terasa panas, kemungkinan besar itu adalah akibat asam urat. Ya, kemungkinan besar itu adalah akibat asam urat. Nah, di sendi-sendi ini kunaon sok jadi kaku ningan di kieu-kieu tehnya. Biasanya kan bagusnya lentur ya. Tapi pada kondisi asam urat tinggi, ieu teh jadi kieu tah. Jadi rangah, karena apa? Terhalang oleh yang namanya penumpukan asam urat. Jadi sendinya tidak bisa bergerak. Digerakkan salit, nyeri jika asa dicolokan. Karena kondisinya ini adalah seperti ini ya, membentuk kristal-kristal asam urat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, capek. Nah si asam urat ini kenapa dia bisa tinggi? Itu akibat dari peningkatan produksi asam urat di liver, ya, dan akibat dari penurunan fungsi ginjal, ya. Produksi asam urat meninggi ini bisa terjadi pada saat tubuh memerlukan antioksidan, ya. Jadi dia memecah cepat. Kemudian pada saat daya tahan tubuh kita menurun, ya, maka asam urat akan diproduksi karena tadi salah satunya untuk meningkatkan imunitas. Kemudian reaksi SNS, sympathetic nervous system, ini reaksi stres, ya, reaksi stres. Jadi lain kuno hejo geningan, ya, lain ku kacang, ku stres naikna asam urat tesok. Ya, perhatikan saja di lapangan PJL ataupun mungkin ada orang tua kita atau diri kita, da abdi teh cenah geus teu ngadahar kacang-kacangan henteu, geus teu ngadahar hejo-hejoan, geus tara kanu daging, tapi ieu teh masih kieu keneh. Karena sejatinya ini yang bereaksi, tidak hanya dari makanan saja. Dan yang kedua, penurunan fungsi ginjal yang mengakibatkan tubuh itu terlalu asam, ya. Tubuh terlalu asam itu dihasilkan dari proses makanan yang satu fast food. Ya, fast food itu makanan cepat saji. Nantak tong hayang gaya-gaya teuing geura. Ya. Urang mah hayang ka makanan nu ayeuna cenah. Dan lain sebagainya walah bisi pajarkeun iklan. Ya, ini bisa mengakibatkan tubuh terlalu asam. Kemudian nih, tidak lupa nih, kurang minum. Ya. Jadi si ginjalna teh beurateun, da kental teuing. Kalau kita banyak minum sesuai dengan aturan di Gusmus, minimal 8 sampai 12 gelas sehari, aman ginjalnya. Dia akan bisa menyaring yang namanya kristal asam urat. Ya, da encer. Tapi lantaran minum teh hararese, nya biasana mah kaum ibu plus bapak-bapak. Ya. Setelah makan itu palingnya saragot oge paling setengah gelas, ya. Jadi pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikir teh ternyata bukan buat orang lain, tapi untuk kita, ya. Jadi tong nepikeun ka aya deui terapis GM anu keuna ku asam urat. Pasti minumnya kurang, pasti otakna panas wae, stres kaciri ayeuna mah, ya. Dan kemarin dikaitkan dengan yang kemarin karena kadar gula darahnya yang meningkat, ya. Nah, kalau saja ini diamankan nih, peningkatan produksi asam uratnya ini bisa distabilkan, ya. Dengan cara apa? Menekan reaksi stres, ya. Cara satu-satunya untuk menekan reaksi stres itu adalah dengan tersenyum ternyata. Ya, sangat mudah ya. Menghadapi masalah apapun, ceuk aang seuri we. Ya. Ajakin senyum saja. Maka itu akan melonggarkan ya. Karena begitu kita nyerung, ini kan otot itu kan tertarik nih. Ieu narik. Terus pembuluh darah yang menuju ke otak itu akan kontriksi ya, akan mengecil, oksigen di kepala juga akan mengecil, akibatnya mulek.
Tapi begitu ieu lebar, ieu pindahkeun ka luhur ya, ini akan mengendor. Ya. Karena kalau ini begini, ini pasti manyun. Sok. Lamun ieu kieu eta cok, mun ieu kieu ieu pasti manyun. Tapi lamun ieu ka luhur, nya ieu pasti rileks. Ya. Jadi berbicara momentum jaga banget kata Buya, kata Aang, itu luar biasa. Eta bisa ngubaran stres. Ya. Eta bisa ngubaran penyakit schizofren. Ya, naon schizofren teh? Kepribadian ganda. Ya. Awak di mana, sirah di mana. Nah, eta kepribadian ganda. Koordinasi masih kene mikir setoran, eta kepribadian ganda. Ya. Da itu kepribadian teu ganda koordinasi we anteng. Karena tubuhnya cuma satu. Tapi begitu kepribadian ganda, awak di mana jadi nerapi pasien teh lain fokus ka pasien. Kalau ka mikir setoran. Kalau ka mikir budak dan lain sebagainya. Tah eta salah satu ciri dari kepribadian ganda. Awak di mana, sirah di mana, hati di mana, bahaya ya. Dan itu bisa menyebabkan nih produksi asam urat di liver meningkat. Ginjal fungsinya akan menurun ya. Sehingga terjadilah asam urat. Pajarkeun teh geus nerapi teh cenah jadi cara rangkeul. Pajarkeun teh geus nerapi teh cenah jadi nepa, puguh manehna. Stres. Ya. Loh, kurang jelas ya. Nah, sehingga tipe penyebab dari asam urat dibagi dua, ada endogeneus, ada exogeneus. Naon cenah padadang? Endogeneus itu yang dihasilkan oleh dirinya. Itu 22/3-nya asam urat diproduksi atau dihasilkan karena tadi pola pikir. Ya. Tadi teh apa? Dina endogeneus, dan hanya 1/3-nya asam urat itu disebabkan oleh makanan yang tinggi purin. Ngan 1/3 tah 2/3 mah terkait dengan perilaku ternyata. Terkait dengan pola pikir. Ya. Terkait dengan pola pikir teu nyadarnya urang teh. Hayo we nyalahkeun kanu kacang. Ya. Karunya eta ku Allah mah di alus-alus eta kacang. Meureun we cenah mah kamari ngamam kacang. Meureun we cenah eta tukang karedok, atuh tukang karedok bangkrut. Da penyebab asam urat cenah. Ya. Nepikeun ka eureun pan umi mah ya. Tong cenah tong mencok deui tong eta deui cenah tong ngaredok di dinya asam urat kamari oge. Padahal cuma 1/3-nya rekan-rekan sekalian yang menjadikan itu adalah asam urat, ya. 2/3-nya itu adalah terkait dengan perilaku, ya. Terkait dengan perilaku, terkait dengan pola pikir, ya. Nah, yang 1/3 itu tadi tinu daging. Atuh ari keur teu stres mah, dahar daging menang tuh, menang. Siput menang tuh, menang. Anu hejo-hejoan menang tuh, menang. Kacang-kacangan menang, teu naon, ya. Kalau kondisi ininya aman. Ya, alkoholik antong tuh orang mah nya, alkoholik mah nya, lain masalah asam urat tuh meunang we ku agama. Ya. Nah, minuman botol, soft drink ini juga gaya, nya, ini juga gaya. Cenah mending urang mah pace, sehat-sehatnya, aman-aman dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dan ini juga nih konsumsi obat-obatan, imunosupresan, diuretik dan aspirin. Diuretik teh mun di urang mah non buat kencing ya. Aya ning disebut teh di abdi mah pil duit cenah. Nu beureum. Jadi lamun kencing eta teh nu barareuh teh emang karaoseun. Karena beser dibuang, tapi masalahnya ginjalna jadi kaganggu kalau terlalu berlebihan. Kemudian aspirin teh naon? Obat sakit kepala ya. Kalau berlebihan ini bisa mengganggu fungsi dari ginjal ya. Jadi asam urat itu 2/3-nya itu dihasilkan dari proses tubuh itu sendiri. Ya. Pada saat kita kelelahan, maka asam urat akan diluncurkan. Aplikasi terus-terusan, nya poho puting, poho dahar, akhirnya tubuhnya merasa kekurangan, akhirnya diluncurkan yang namanya asam urat. Ya, karena capek teuing, ngabeberi impian. Tapi itu hasil-hasil
Ya. Makanya harus seimbang ya. Makanya kita perkuat dengan pace supaya apa? Ada nutrisi yang masuk. Ya. Seperti itu. Oke, jadi ya kita tahu ya sekarang mah berarti 2/3-nya itu adalah dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Makanya pelihara tubuh ini sebagai bentuk rasa kita bersyukur pada Allah. Ya. Jaga pola minum kita nih. Ya, karena asam urat itu lebih dominan pada laki-laki ternyata Pak Didin, dan akan lebih meningkat pada ibu-ibu yang menopause. Sok mantap karasa rarengkengnya keur 17 tahun kahana pada eueuh ming karasa asam urat eueuh. Ayeuna geus serengkeng hudang sare teh cenah kudu lalaunan ya. Tapi setelah makan pace ya minum pace tentunya nih. Alhamdulillah luar biasa, tepuk tangan buat Umi ya, ini haji. Nah sekarang kita ke tata laksananya ya. Tata laksana Gusmus Raksa Jasad pada asam urat. Tetap Gusmus Raksa Jasad itu mengandung yang namanya trilogi GM. Yang pertama, temukan akar masalah. Yang kedua itu adalah aplikasi. Yang ketiga itu adalah penguatan atau terminasi. Ya. Pada akar masalah rekan-rekan sekalian, yang pertama tidak akan pernah saya lupa-lupanya dan tidak pernah saya mengingatkan pada rekan-rekan sekalian, yang harus kita sentuh di awal itu adalah psikologisnya atau emosionalnya atau raksa jiwanya dulu ya. Rek naon wae oge pasti. Karena tadi kita tahu penyakit itu diakibatkan tadi 2/3-nya itu adalah dari dirinya sendiri, dari pola pikirnya. Makanya sentuh dulu ini nih psikologisnya atau raksa jiwanya. Rek nyeri tadi, nyeri tuur, nyeri naon, tetap kita lakukan fisiodetek, tapi kita sambungkan di awalnya itu adalah dengan raksa jiwa. Ieu teh tina sedih. Tong amek-amekan wae. Sentuh dulu itu, karena bedanya Gusmus Raksa Jasad dengan terapi lain, bahwa Gusmus Raksa Jasad itu adalah terapi yang berbalut filosofi. Tah eta bedanya tehnya. Tong nurutan batur, da urang mah diajarna oge ngaguruna ge ka Gusmus. Berarti naon anu diajarkeun ku Gusmus eta anu kudu dilakukeun. Ya. Nah baru kalau psikologisnya udah dapat, baru kaitkan ke fisiologis gitu, gue mau nanyakan. Misalkan ya, ternyata dia teh gangguannya teh di kelingking, ya. Kelingking itu berkaitan dengan apa? Usus kecil dan kalau emosionalnya teu pede. Mah ieu teh sabenerna teh mate bisa da lumpang teh, ngan teu pede mah teh. Cenah jang da sieun nyeri sieun angkud-angkudan cenah. Ya. Kaitkan dulu dengan emosionalnya, baru kalau menanyakan tah lamun emak teu pede wae, ieu teh bakal ngaganggu karena usus halus, ieu teh bakal ngaganggu oge karena pergerakan jantung. Ya. Sehingga kita tahu kalau dia gangguannya itu di kelingking, motivasi apa yang harus kita sampaikan? Mengkelingking ya. Harus dibandingkan ya. Orang tidak pede itu karena selalu melihat yang lebih atas, melihat keberhasilan lebih atas, dan dia melihat dari sudut pandang yang negatif. Bagaimana kalau kita ingin membuat dia pede lagi? Bandingkan dengan yang sejenis. Misalkan kita melakukan improvisasi, misalkan mak kamari mah langkung ti emak panyawatna oge depikeun ka geus merengkel ieu teh. Tapi di leukeunana mah geuningan alhamdulillah bisa lempang deui. Sehingga dia bisa timbul pedenya, ya. Atau apalagi dibandingkan dengan diri kita sendiri, ya. Makanya kita harus jadi good user. Begitu Umi Cici, Umi Haji nerapi yang sama sok cara rangkeul teh, kemudian dibandingkan abdi oge ceuk Umi teh asalna mah kitu pisan. Tapi tos ngaleueut ieu mah alhamdulillah harampang ayeuna teh. Ada pembanding. Maka orang yang tidak pede harus ada pembanding dengan yang sejenis. Ya. Nah, itu adalah teknik Gusmus Raksa Jasad yang tidak dimiliki orang lain. Ya.
Kalau seandainya jari manis nih, ini apa? Perlambang apa? Kecewa. Harus diberi apa kecewa? Diberi semangat, diberi tanda, ya. Kalau orang kecewa mah kudu diberi tanda perhatian kita yang lebih pada orang tersebut. Asa inget wae ka emak teh. Mah abdi kuatkeun ka inget wae ka emak ya abdi boga ieu diempet-empet teh ku abdi teh ieu martabak da inget wae ka emak, ya. Itu adalah untuk mengobati kekecewaan, ya. Jadi kalau orang kecewa itu harus diberi tanda, ya, dalam bentuk perhatian. Misalkan saya mah inget terus ka emak teh, teuing kunaon, berarti ada tanda bahwa gitu ada perhatian. Kalau yang terlalu marah nih, marah berlebihan, marah yang berlebihan dikasih posisi dan kedudukan, ya. Dalam lain bapak mang semua sanggup ya teh. Kan itu kan dikasihkan posisi dan kedudukan. Kalau takut dikasih petunjuk. Kalau takut mah jadi kudu diurei. Tah mah salarasna mah asam urat teh mam kacang-kacangan gitu nanaon ngantong seueur teuing bari jeung makna sok urang diajar bungah geura. Da ku bungah mah eta teh nu kanyari teh moal aya. Jadi kudu diajarkeun ari anu gangguanana dengan takut. Kalau gangguannya dengan ini apa? Sedih, kudu dijempolan. Ya. Juara, dipuji ya. Itu adalah teknik Gusmus Raksa Jasad. Jadi tong bingung, aduh ieu panggih jeung asam urat kudu ti mana heula. Kudu ngobatan nanti mana. Kembali lagi rekan-rekan sekalian pada konsep trilogi GM. Setelah itu karena kita tahu masalahnya itu 2/3 dari asam urat itu terkait dengan pola pikir. Bahasana teh emotional releasing technique. Kumaha carana manehna bisa lemah deui emosina nu asalna sedih berkepanjangan jadi teu sedih deui nya. Ya itu yang paling mudah itu adalah emotional releasing technique itu adalah memaafkan. Mah geus tong dipikiran wae budak mah. Ada budak mah hampuraeun. Nu penting mah mah cager wae ayeuna mah. Ya. Geus atuh tong kararung wae. Biarlah yang lalu biarlah berlalu ya. Karena kemarin kata-kata Buya kunci dari gegerhan juang itu adalah salah satunya yang pertama itu adalah lepaskan dari belenggu masa lalu. Ya. Tah ieu nu sok ngaganggu teh nya. Aduh baheula da urang teh lamun meuli kieu teh borodak teh sok numpuk. Ya. Aduh baheula ge teu payu. Pan eta mah baheula rekan-rekan sekalian. Lepaskanlah semua itu karena dari hari ini ke depan itu adalah kesuksesan buat kita semua. Ya. Karena ilmu ini rekan-rekan sekalian ya tidak mengejar yang namanya teori ya, tapi ilmu ini mengejar yang namanya barokah dan karomah. Ya, barokah dan karomah itu yang harus kita bedakan nih. Kalau misalkan biasa-biasa saja, orang yang sudah jatuh ya, jatuh bangkrut untuk bangkitnya dia butuh waktu yang lama. Tapi di Gusmus asal manehna patuh, asal manehna daek koordinasi, daek nanyakeun, daek coaching dan dia mau komitmen. Dalam waktu yang setingkat-tingkatnya bisa berhasil. Ya, itulah di Gusmus Raksa Jasad. Nah, makanya rekan-rekan sekalian bukan hanya untuk PJL ya. Emotional releasing technique itu adalah buat kita lepaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Baik itu belenggu masa lalu yang menyedihkan atau belenggu masa lalu yang pernah kita itu merasa sukses. Baheula mah closing teh 2 juta heupan baheula. Ya, baheula mah jaringan teh loba ya, sehingga kita itu abawas baru merasa besar padahal dirina geus nyungsep ya. Itu adalah belenggu masa lalu ya, merasa pernah sukses. Hati-hati, itu juga yang akan mengganggu terhadap pencapaian impian kita. Karena dia merasa sudah sukses, dituduh-tuduh ku guruna tidak mau ngawaro. Da baheula ge aing bisa. Nyasat lamun bisa mah moal ka dieu wae moal. Ya. Ya. Makanya ya lepaskan dulu dari masa lalu kita. Udah baheula mah teu payu-payu urang teh gitu kan. Heupan eta mah baheula ya. Lepaskan dulu itu semua, maafkan siapa saja yang sudah ada dalam hati kita gitu kan. Biarlah diri kita menentukan jalan hidupnya, yaitu dengan memiliki impian ya. Kemudian
Ngesang. Kemudian tadi ya, pola minum ya, pola minum. Air putih atau air teh. 8 sampai 12 gelas sehari. Kade ngemutan ka diri abdi nyalira nya, terutama ka kaum bapak-bapak ya, ngopi-ngopi nginum cai herangna kurang. Nyeri cangkeng panas, gagaduhan hese hudang. Pengalaman Umi. Ngopi udud belebarek dipake ngulahe. Ya. Karena tadi posisi kita kurang minum itu akan mengganggu terhadap produksi ginjal, ya. Sementara reproduksi itu ada di ginjal Mang Karim kade, ya. Makanya harus banyak minum, ya. Kemudian pola tidur nih, pola tidur. Ayeuna mulai diatur ya. Mulai jam 11 jam 10 teh geus mulai nya. Dati isukna digeber. Jadi jam 11 teh geus istirahat, geus ngampi, geus cuci kaki. Nya. Geus cuci kaki, tos bobo gitu nya. Dugikeun ka jam 3.30 gugah deui ti dinya mah. Ya. Atuh da kumaha cenah da urang mah mulai beredarna oge cenah ti magrib. Besok aya pasienna teh ti magrib kade eta belum masa lalu. Kalau rekan-rekan freedom ti mimiti hudang sok geura ikhtiaran dengan catatan libatkan 3 aspek ya. Yang pertama libatkan fisik. Perform berarti nya. Performna kudu hade ka pasien teh. Boga feromon, boga umprota, sok semprot-semprotkeun. Anu kadua, libatkan jiwa. Apa libatkan jiwa itu? Libatkan impian. Ya, sehingga gerak kita itu membawa niat. Tapi kade salah impian, nanti niat jeung kabutuhan sok tara sinkron. Niat jeung kabutuhan tara sinkron teh sok ieu, aduh abdi hoyong ieu teh jang umroh misalkan. Padahal harita teh urang teh keur butuh kacamata. Jadi tersinkron Mi. Padahal impian yang besar itu hanya akan tercapai apabila impian-impian kecil terlalui. Ya. Jadi tong egois dari kamana atuh ya. Jadi urang mah di Gusmus mah hayang impian teh sesa seubeuh. Ya. Jadi moal aya paseha ari kitu mah. Budak hayang jajan ke heula atuh pan bapak hayang mobil. Inungna hayang baju hayang tiung teu pira ke heula atuh pan urang teh hayang mobil. Ya. Tungtung naon saking banyak yang tersakiti kabeh doana pasti goreng. Ya. Tapi lamun kieu ceuk budak teh, "Pak hayang sapatu heuh, impian Bapak ayeuna sapatu ojang heula." Jadi da didoakeun ku budakna teh. Ya. Inungna hayang tiung, nya sok mah urang beulikeun tiung. Geus kabeuli da pasti bungaheun, da didoakeun deui atuh nya. Sehingga impian yang kecil-kecil itu akan menjadikan impian besar yang terwujud ya. Jadi akan balance. Nah, kemudian aplikasinya itu ada dengan aplikasi 12 titik kubro atau The Power of Cleansing. Dimulainya dari mana dulu The Power of Cleansing ini? 12 titik kubro. Akar rambut bagian belakang ya. Akar rambut bagian belakang ini bisa dengan totok sair kalkiat dikuatkan lagi dengan kupra. Saya mah tidak akad tapi titik-titik ini boleh ya. Jadi mulainya itu adalah dari akar rambut bagian belakang dengan totok circle kiat ya. Kemudian usus besar kiri dan kanan totok circle kiat ya. Jantung paru, kemudian di sini ada usus kecil ya. Kemudian juga ada titik reproduksi kiri dan kanan dan diakhiri oleh dalam tengah betis ya. Ini adalah metode efektif untuk PJL yang berkaitan dengan cleansing ya. Jadi pasti aya bedana nya. Lamun kamari mah yang diabetes dengan 3 titik pemantik badar ya. Kalau ini mah kita bisa gunakan 12 titik kubro. Jadi variasi komo lamun dijadwalkeun mah. Pak, barusan saya baru melakukan terapi Bapak itu dengan 6 titik istimewa. Nanti di pertemuan kedua kita akan lakukan dengan teknik 17 titik kehidupan. Ya, sehingga memberikan variasi itu adalah mengemas supaya pasien itu PJL itu adalah terus penasaran pada diri kita. Ya. Aduh, engke terek dikumahakeun deui, aduh engke terek dikumahakeun deui, lain kitu-kitu we hayo. Ya.
Datang PJL kunaon nyeri awak ke sok nang kuban, gecruk deui tina tongong deui, pan ilmu gusmus teh lega nya. Oh ieu mah kudu 6 titik istimewa. Oh ieu mah kudu 3 titik pamantik badan. Oh ieu mah kudu 12 titik kubro ieu. Nah itu disebut dengan mengedifikasi ilmu rekan-rekan sekalian. Pak di pariosku abdi teh bapak teh geuningan nya. Ieu teh akibat aya gangguan tadi awalna mah tinu kasedihan anu mangaruhan kanu paru-paru, limpa sareng liver sehingga terjadi penumpukan racun. Tah ieu teh kedah di aplikasina teh nganggo jurus saur guru abdi mah 12 titik kubur. Sehingga berkesan. Sok atuh ngajaran kudu kumaha cenah 12 titik kubur. Di cirian tah ngawitanana teh ti dieu ieu jang ngalancarkeun aliran darah kanu mastaka. Tah ieu jang kanggo pencernaanana supaya sae, tah ieu jantung paruna supaya lancar, tah ieu usus kecilna supaya penyerapan anak saya di judulan ya. Jadi tidak lagi nerapi teh bari ngabango ya. Tapi selalu di judulan. Kanggo asam urat tinggi mah saur guru abdi nganggo 12 titik kubro. Kitu ieu tadi disebut lagi 12 titik kubro. Kubro teh badag sagala penyakit ge bisa ku ieu mah. Ada kesan yang disimpan di pasien ya. Ada kesan yang disimpan di PJL sehingga nanti di ditu mah make 12 titik kubro. Oh di ditu mah make 3 titik kehidupan. Selalu seperti itu sehingga PJL itu selalu kangen pada kita. Aduh ayeuna rek dikumahakeun deui ieu ayeuna. Buah rek dibere titik jurus nanahaonan deui ceuk PJL teh sehingga dia akan kangen ya pada diri kita. Oke, dan yang tadi ya yang terakhir yaitu dengan kita menggunakan suplemen herbal ya. Suplemen herbal yaitu dengan kita menggunakan pace digabung dengan herbal GM lainnya. Ya. Kenapa dengan pace ya? Karena pace itu satu antioksidannya tinggi. Yang kedua, pace ini bisa memperbaiki fungsi organ. Yang ketiga, tadi si pace ini bersifat alkali ya. Pada saat asam urat itu meningkat, tubuh itu dalam keadaan asam, asidosis ya. Hasem teuing. Tah lamun dibere pace mah pace itu sifatnya alkali ya, basa, jadi akan seimbang. Kemudian apa? Di pace ini adalah anti radang dan analgetik alami ya. Kenapa kita menggunakan pace? Ada keluhan lagi, ada lambung, ditambah dengan apoder. Kalau ini detoknya ingin lebih kuat, ini bisa dicampurkan dengan yang namanya C powder ya. C powder tinyuh 1 saset dalam setengah gelas air ditambah 2 tutup botol pace. Nah ini efek resveratrolnya akan lebih tinggi. Kanker tumor itu bisa hancur, batu empedu itu bisa hancur karena gabungan dari 2 cleansing yang kuat ya. Jadi pace itu rekan-rekan sekalian itu boleh dicampur, misalkan aduh peuheur teuing, silakan dicampur dengan air hangat ya. Ditambah dengan jus boleh nggak? Boleh ya. Ditambah dengan sirup boleh nggak? Boleh. Disatukan dengan susu boleh nggak? Sangat bagus ya. Kalau dicampur dengan susu itu efeknya akan lebih menguatkan pada lambung dan pencernaan ya. Tapi nanti jangan aneh, begitu susu dicampurkan dengan pace itu akan terjadi gumpalan-gumpalan ya. Nah gumpalan-gumpalan itu yang bisa melapisi luka-luka pada lambung. Gumpalan-gumpalan itu karena sifatnya dia akan melapisi korosi-korosi yang ada dalam tubuh kita. Jadi bisa digunakan dengan apa saja. Bagaimana kalau misalkan dengan obat kimia? Boleh juga ya. Kasih jarak setengah jam itu boleh. Nah ini rekan-rekan sekalian penelitian nih ya. Penelitian dari dunia medis ya, penelitian dari dunia medis yang membuktikan kehebatan dari ekstrak mengkudu ini. Ini disampaikan, ini ada beberapa profesor nih, 1, 2, 3, ada 4 ya. Ini dia meneliti itu adalah tentang aktivitas asam urat dikaitkan dengan pemberian Morinda Citrofolia itu adalah ekstrak mengkudu. Jawabannya ini sangat efektif ya. Jadi bukan hanya da ieu mah edifikasi ti padadang cenah pedah manehna meunang dibayar meureun ku pace lain. Pan ilmiah jeung alamiah atunya.
mantakna dikieu-kieukeun teh supaya ieu teh lain produk abal-abal gitu maksud namanya. Nah, ini juga disebutkan nih bahwa ini dia bisa menguatkan ya, bisa menormalkan gula darah, tekanan darah. Bisa juga ini sebagai antioksidan yang terdapat pada jus noni gitu kan. Kemudian ini juga disebutkan sebagai obat antiinflamasi yang kuat. Ini juga disebutkan bahwa pengkonsumsian yang teratur pada buah noni ini ataupun pace ini, dia bisa mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh kedokteran modern. Dan itu semua rekan-rekan sekalian sekarang ada di kita ya. Sekarang ada di kita. Jadi Buya mah teu asal-asalan nyeun produk teh ya. Satu dari sudut silsilah sejarahna ya, bahwa pace ini yang pertama kali dibawa oleh Eyang Sadabrata yang ditanam di Curug Gorobo ya. Yang kedua gitu kan adalah berdasarkan hasil penelitian. Jadi jelas GM itu bernilai, berharga dan bermartabat ya. Ilmu turunan-anak iya, tapi begitu dibuktikan ya, dibuktikan ku penelitian iya juga. Makanya mau kemana lagi kita rekan-rekan sekalian selain kita memastikan diri kita bahwa kita harus berhasil di ilmu ini ya. Itulah Gusmus Raksa Jasa. Oke rekan-rekan sekalian ya, itu sekilas ya. Saya bukan menggurui di sini tapi saya sharing ya. Saya sharing pengetahuan yang saya dapatkan dari guru saya gitu kan terkait dengan materi asam urat ini. Jadi kalau kita simpulkan rekan-rekan sekalian, asam urat itu adalah sebetulnya sangat bermanfaat bagi diri kita. Tapi apabila berlebihan, maka itu akan menjadikan racun dalam tubuh. Ya. Kondisi asam urat berlebihan itu 2/3-nya dipengaruhi oleh pola pikir. Ya, oleh pola pikir dan hanya 1/3 dipengaruhi oleh makanan. Makanya rekan-rekan sekalian sebagai terapis profesional, hayu urang jaga pola kita ya. Kita jaga pola tidur kita, pola minum kita, pola makan kita dan pola pikir ya. Jadikan segala sesuatu itu adalah bernilai ilmu yang positif. Apapun yang kita hadapi positifkeun da teu rugi. Macet di ditu ka dieu misalkan positifkeun. Segala rupa begitu dipositifkan, maka segala sesuatu yang terbukti yang terjadi itu adalah sesuai dengan prasangka dirinya masing-masing. Ya, jadi sukses di GM mah babari. Nu penting daek nanyakeun, ngalakukeun, nanyakeun deui, ngalakukeun ieu, nanyakeun deui, ngalakukeun ieu pasti jadi. Ya, jangan sampai nanyakeun sakali pleng geus hancur karek ngomong deui, tidak diharapkan ya rekan-rekan seperti itu. Dan yakin di sini itu tidak ada ya. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilapnya. Mudah-mudahan ya sedikit bekal pengalaman ilmu ini menjadikan diri kita orang-orang yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.